aku niat puasa besok untuk melaksanakan fardunya Ramadan titik, karena titik, terus puasanya tadi hari sana di tahun ini, akhirnya malah salah. Itu cara nanggu. Berarti kan posonya kok di tahun ini, padahal posonya gue sesok. Kok di tahun ini? Lah itu hari sana itu terus begitu. Karena nunnya di fathah. Kalau nun di fathah itu dalam nanggu berarti sudah titik. Sudah titik. Lah supaya nggak titik di kasroh Ramadhani hadi sanati. Terus akhirnya kalau diterjemah Ramadannya tahun ini. Artinya bukan Ramadan tahun kemarin atau tahun besok. Ini penting. Meskipun ya intinya dengan Ramadannya nang ati tetap intinya sesuk arep poso. Yes kuwi sing kesane kuwi. Pertama, terus yang kedua meninggalkan hal yang membatalkan. Ini seperti tadi Haji Zainuri. Jadi hal-hal yang membatalkan itu semua yang benda yang masuk di lubang. Bahasa Arabnya begini, duhulu ainin ilama yusama jaufan, masuknya sesuatu kepada lubang min manfaatin maftuhin, lubang yang terbuka. Makanya kalau pakai tetes mata di di mata itu tidak batal, termasuk infus. Orang itu kalau diinfus itu tidak batal. Karena apa? Masuknya infus itu bukan pada lubang, di lubang. Termasuk mata. Jadi mata itu nggak ada. Ya benar ini ada lubangnya, tapi bahasanya yang di sini yang membatalkan yang manfaat yang maftuh, lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu contohnya yang mulut, hidung, kuping, wis, termasuk anus kelamin. Anus kelamin itu dianggap terbuka. Nah itu beda mata. Dengan mata mendelitnya tadi ini panggang nggak terbuka, nggak terbuka. Makanya kata ulama ini termasuk lubang tapi yang nggak maftuh, yang nggak terbuka, hanya manfaat itu lubang tapi nggak terbuka. Nah, itu dalam kitab ini tak bacakan deh. Fala yaduru duhuluhu min ghairil maftuh, tidak bahaya masuknya sesuatu min ghairil maftuh, dari lubang yang tidak terbuka. Kemudian kalmasam kayak pori-pori, yaitu kayak tadi infus. Ida tasarobat biduni ketika ngeresep minyak atau keringat apa-apa. Wal kuhli lan celak. Nah itu Pak, kalau puasa pakai celak itu nanti kelilipan sampai masuk ke mata itu nggak batal puasanya. Karena itu mata itu bukan termasuk maftuh. Terus wal iktisal wa in wasola ila jauhihi wa wajada launahu fi nahwi nuqamatin. Jadi begini. Kalau mandi hati-hati. Kalau mandinya pakai jibor disiram, sudah hati-hati kok tetap airnya masuk di telinga, itu tetap sah puasanya. Tapi kalau jenengan punya kolam renang atau wadus ledeng, seruluh, tenggelam, itu batal. Karena lek tenggelam yo jenenge nggak ngati-ngati, mesti rawan masuk. Jadi kalau kolam renang mandi hati-hati. Jadi mandinya kalau umpama mandi jinabat atau mandi apa, ya, nah, jadi diguyurkan pakaian. Pokoknya biar lebih hati-hati. Kalau sudah hati-hati kok tetap masuk, nggak batal. Sama seperti gusi berdarah. Ini kan ada darahnya. Kalau nggak hati-hati, ditelan batal. Tapi kalau kita sudah hati-hati, udah kumur, kok tetap keluar. Nanti ada yang tertelan, kita tetap sah puasa. Karena kita sudah hati-hati. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Jadi kesulitan itu menjadikan kemudahan. Karena sulit, kalau udah gusi berdarah terus biasanya keluar, itu menjadikan sulit, akhirnya malah sah. Witir biasanya kita setelah taraweh sholat witir. Lah nanti kalau malam pas bangun tidur mau sahur biasanya kita pengen sholat lagi. Itu kata Sayyidina Ali, orang witir itu ada tiga cara. Yang pertama adalah witirnya ditaruh paling belakang. Jadi contohnya jenengan ikut taraweh, kalau nanti malam pengen witir, berarti yang taraweh itu nggak usah witir. Tapi itu cara pertama. Jadi cara pertama, waktu taraweh itu nggak usah pakai witir, nanti witirnya ditaruh terakhir waktu malam, waktu sahur, sholat tahajud, nanti akhirnya dikasih witir. Itu cara pertama. Terus kata Sayyidina Ali,
Cara kedua adalah kayak kita setelah setelah taraweh witirnya selesai, nanti malam kalau mau sholat ya sholat biasa tahajud, nggak usah ada witir lagi. Karena hadis Nabi lawitroni filailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Berarti karena tadi sudah witir, nanti kalau malam mau sholat lagi nggak usah pakai witir, langsung tahajud. Itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga, ini yang paling buruk karena ulama pro kontra dengan cara yang ketiga ini. Cara yang ketiga adalah contohnya tadi setelah taraweh witir, setelah witir selesai ternyata malamnya bangun sholat. Lah, sholat yang malam ini itu sholat genepi. Jadi yang witir tadi digenepi dulu, dirusak. Jadi yang witir yang tadi jam 8 malam tadi dirusak dulu. Waktu umpama jam 3 malam jenengan sholat, jadi yang witir jam 8 tadi dirusak dulu. Dirusak dengan 1 rakaat, setelah itu sholat biasa. Cuma cara yang ketiga ini ulama pro kontra. Jadi kok enek sholat kok dirusak, maksudnya witirnya kok dirusak. Witir itu kan ganjil, jadi biar rusak ditambah 1 biar benar. Jadi kata ulama pro kontra itu ya. Makanya yang menjadi pilihan ulama dari dawuhnya Sayyidina Ali yang dua ini, yang pertama dan yang kedua tadi. Jadi artinya intinya jenengan wis ikut raweh ada witirnya, nanti malam mau tahajud biasa saja. Kalau Hanafi witirnya 3 langsung dirangkap kayak sholat maghrib. Maka Hanafi itu dirangkap kayak sholat maghrib, jadi langsung 3 rakaat. Tapi kalau madhab Syafi'i yang afdol 2 rakaat salam. Mengapa? Imam Syafi'i mengikuti hadis sholatul laili masna, sholat malam itu 2 rakaat. Artinya kalau mau sholat tahajud atau sholat witir atau sholat taraweh itu nggak boleh langsung dirokol 4 rakaat. Karena sholat sunnah itu kalau malam hadis Nabi sholatul laili masna, sholat malam itu 2 rakaat. Itu berlaku untuk semuanya, tahajud, taraweh, witir sama, pokoknya 2 rakaat. Terus kalau Abu Hanifah itu beliau tidak pakai hadis, karena Abu Hanifah itu ahlu ro'i. Jadi banyak pendapat Abu Hanifah yang tidak pakai hadis tapi melalui akal hasil. Beliau mengkiaskan kepada sholat maghrib, karena sholat maghrib itu 3 langsung dirobek. Kalau alasan Syafi'i tidak sama antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Sebelum doa kembali lagi penting ngaji ya. Jadi tadi semangatnya dari Mbah Haji Zainuri ngaji, ikut ngaji itu penting. Karena begini Pak, Islam ini kalau nggak dikawal dengan syariat itu entek-entek ujung-ujungnya nanti akan khoyali. Khoyali itu bahaya. Kayak kaumnya Nabi Ibrahim, dia ingin menemukan Tuhan berhayal. Oh ini ada matahari, akhirnya yang dianggap Tuhan matahari. Setelah itu sore terbenam muncul rembulan. Oh ini rembulan ini yang jadi dia menemukan Tuhan itu pakai khayal. Itu kalau nggak dikawal syariat bahaya Pak. Makanya ngaji. Muga iki selamat kabeh. Ini anak ini selamat, ini ibadah istiqomah, sedaya diberi kekuatan iman dan Islam. Amin. Allahumma sholli radhiyallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin